Halo semua, selamat datang di Mainan Pulang Kerja. Pada video kali ini kita akan ngomongin sepatu Footstep Footwear Hunter. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Boxnya warna hitam gini ya, terus ada kayak peta topografi gitu, dan di atasnya ada tulisan Footstep. Di bagian sininya ada tulisan Hunter. Di bagian bawahnya ada ini ya, recycle this box. Terus di bagian sininya ada tulisan Born to Make History. Bagian sininya ada Footstep Hunter Max Spec, dan di bagian sininya ada label size-nya. Ini nama artikelnya Hunter. Terus di sini size-nya 42 dan ini true to size buat saya. Sekarang kita buka. Dalamnya coklat kardus gini aja, dan dari segi kualitas agak kurang ya. Ini udah penyok-penyok gini ya, nggak berasa kokoh. Terus di dalamnya kita ada kertas minyak yang ada tulisan Hunternya yang banyak. Terus dapat banyak bonus ya, ada stiker, ada kaos kaki, dan ada tasnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke sepatunya. Pertama kita ngomongin siluetnya. Siluetnya ini sepatu sport style ya, dengan bentuk yang bulky. Dan kalau dilihat aslinya ini terasa lebih bulky ya dibandingkan gambarnya. Terus untuk bagian upper, dia kombinasi mesh dan suede. Ya kualitasnya biasa aja ya, nggak begitu lembut. Begitu juga dengan suede-nya. Terus di sini kayak ada bordiran gitu, dan di bagian tengahnya ada nilon strapnya membentuk kayak huruf W gitu. Di bagian belakangnya seperti ini, ditekan-tekan nggak begitu keras ya, jadi kurang membantu buat kestabilan. Untuk sisi paling belakangnya gini, ada logonya Footstep, dan untuk sisi dalamnya seperti ini, mirip dengan sisi luarnya. Untuk fitting uppernya seperti yang tadi saya bilang, saya true to size ya, dan masih ada ruangan di bagian depan sini, jadi mungkin aja cocok buat kaki lebar, tapi nggak lega-lega banget sih, jadi ya tetap bagusnya sih dicobain. Lanjut ke lubang tali sepatunya. Lubang tali sepatunya ada yang lubang terus dikasih besi gitu, ada yang pakai kayak hook gitu ya. Jadi kelihatan lebih apa ya, lebih industrial gitulah. Dan jumlahnya juga oke ya, ada 6 gini. Dan untuk talinya dia pakai tali yang bulat, dan panjangnya menurut saya pas, jadi dia nggak kepanjangan dan juga nggak kependekan. Lanjut ke bagian tangnya. Tangnya atas ini pakai bahan suede dengan tulisan Footstep, sisanya pakai bahan mesh. Dan yang saya suka, tangnya ini paddingnya banyak ya, jadi di pencet-pencet ini ada rasa empuknya. Cuma dia itu nggak ada loophole-nya ya, dan dia juga belum kasetet, jadi ya nggak ada yang menjaga tangnya supaya nggak gerak-gerak. Lanjut ke bagian collarnya. Lining collarnya ini pakai bahan mesh, dan paddingnya juga lumayan banyak, baik itu bagian samping ataupun bagian belakangnya. Cuma masalahnya bagian belakangnya ini kayak mengarah ke dalam ya, jadi kalau ketekan-tekan kaki ini kurang nyaman. Lanjut ke insole-nya. Insole-nya dilem jadi nggak bisa dicopot. Dia warna oranye gitu ya, dan ada tulisannya Hunter. Kelihatan nggak ya? Ya kira-kira seperti itulah. Terus lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya ini kelihatan lumayan tebal, dan yang saya nggak sangka itu ternyata dia panjang banget ya, dari depan ke belakangnya itu jauh. Ini kelihatan belakangnya itu agak miring tambah menjauh gitu. Jadi ya ini yang bikin terasa bulky ya gara-gara midsole-nya ini. Terus dia bentuknya seperti ini ya, ada kayak wavy gitu. Terus bagian belakangnya seperti ini, dan sisi dalamnya seperti ini, mirip dengan sisi luarnya. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya seperti ini. Untuk segi traksi menurut saya agak kurang ya, jadi saya pakai di tempat kering aja agak ada rasa licin-licinnya gitu, jadi saya nggak saranin untuk dipakai di tempat basah. Dan juga dia
ya nggak begitu tebal sih sebenarnya. Jadi nggak tahu apakah bakal awet atau enggak. Oke, sekarang kita coba timbang dulu beratnya. Di ukuran saya 42, beratnya ini 462,8 atau 463 gram ya. Ya lumayan berat sih ini. Tapi pas dipakai rasanya nggak seberat itu sih. Tapi ya tetap juga nggak berasa ringan. Kalau buat sepatu lari ya jelas ini berat banget. Tapi kalau buat sepatu casual ya tergolong agak berat sih. Tapi bukan juga yang berat banget. Lalu gimana rasa pakainya? Rasa pakainya feel-nya tuh lebih kayak sepatu casual ya. Jadi bukan yang keras banget, tapi bukan juga yang empuk banget. Eh, kalau dilihat kan bentuknya agak sporty gitu ya. Saya pikir rasa midsole-nya itu bakal kayak sepatu sport style gitu yang ada feel amblesnya. Ternyata enggak. Jadi ketika diinjek itu ya udah nggak ada amblesnya, langsung mentok aja gitu. Dan yang uniknya adalah jarak antara kaki kita dengan tanah itu terasa dekat. Jadi kalau dilihat gini kan lumayan tebel ya midsole-nya ya. Padahal pas dipakai itu kayak sebenarnya tuh aslinya tipis cuma kayak segini doang. Jadi pas diinjek itu berasa dekat dengan tanah. Ya nggak gimana-gimana sih, cuma nggak sesuai dengan ekspektasi saya aja. Terus apakah nyaman? Untuk ukuran sepatu casual sih biasa aja. Cuma kalau untuk sepatu ukuran sport style sih ya agak kurang. Kalau untuk pakai sehari-hari menurut saya masih oke. Cuma kalau buat kegiatan yang banyak jalannya ataupun traveling gitu, saya sih nggak merekomendasikan. Lalu gimana kesimpulannya? Harga sepatu ini tuh 300 ribuan. Harga yang cukup terjangkau, cuma ya nggak murah-murah banget. Untuk dari segi desain, saya suka ya dengan desainnya. Cuma saya agak kurang sreg dengan midsole-nya yang terlalu ke belakang ini. Kalau dibikin lebih ke sini mungkin lebih oke proporsinya. Untuk bagian upper saya suka bahannya walaupun nggak premium, tapi ya lumayan oke. Cuma dari sirkulasi udara agak kurang ya karena di dalamnya itu dikasih lapisan lagi. Jadi ini kurang oke dipakai di tempat yang panas. Terus komplain saya itu adalah quality controlnya kurang bagus ya. Jadi lemnya itu kelihatan nggak rapih tuh antara midsole dengan uppernya. Jadi ya sayang aja gitu. Terus mungkin kalau mau diimprove adalah tadi ya, collarnya ini dibikin nggak terlalu mengarah ke dalam, bisa agak keluar gitu. Dan ya mungkin tadi ya, midsole-nya itu dibikin lebih empuk dan mungkin nggak terlalu ke belakang gini. Dan oh iya, satu lagi, outsole-nya mungkin traksinya bisa diperbaiki ya, jadi lebih ngegrip. Terus dari segi kenyamanan, menurut saya kenyamanannya oke-oke aja, nggak yang buruk banget, tapi bukan juga yang bagus juga. Jadi kalau buat pemakaian harian masih oke, cuma kalau buat tadi ya, kegiatan jarak jauh gitu, agak kurang, apalagi juga beratnya tadi nggak ringan ya, lumayan 400-an gram, jadi mending dipakai buat harian aja. Ya overall saya suka sih sebenarnya dari desainnya, cuma dari kenyamanannya kayaknya masih banyak yang bisa diimprove. Mungkin segitu aja pendapat dari saya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin video. Untuk sepatu baru ataupun bekas review, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.